masuk garis pesawatnya aman, adil, sentosa. Tapi nggak ada sentosa karena kita nggak main di Bermuda. Betul. Betul kan? Nah, Betul. ini Tapi kalau pesawatnya Sentosa, nggak jalan sih. Pesawatnya iya, terbang. jalan, Bun. Terbang. Kelihatannya kayak jalan. Mengarah namanya Iya. juga. Ke arah Stone Ridge dan juga Intellect Center kan. Intellect Center selalu menjadi buntun di sana. Dua tim. RRQ-nya nabrak, yes. Nabrakin Torat. Tadi Torat nabrak ke Refinery, RRQ-nya nabrakin Torat. Gantian ditabrak-tabrak semuanya di DGWB kali ini seru banget. Dan sudah mulai terlihat dari Onyx juga. Namun di sana ada notifikasi beberapa player dari tim Araki sudah mulai terpick off juga. Wings harus terjatuh di area tersebut dan ada Legalot yang sangat baik. Langsung saja mencoba untuk melakukan hidupan kembali. Ini nampak ya penguasaan dilakukan dengan sangat baik dari teman-teman tim Araki. Nih gua rasa perangnya lama banget Sumbun. Lama-lama karena posisi mereka sebenarnya tahu ya, mereka tuh sama-sama lagi tidak regroup, apalagi RRQ 2 orang udah tumbang, 1 orang juga berhasil karena vending machine dan sekarang berhasil untuk melakukan reviving semua. Tadi ada teman-teman dari RRQ juga yang melakukan scouting. Dudes dengan XM8-nya bisa mempanis 1 orang dari Torat, kena Sonia-nya udah langsung ditutup dulu aja, nggak langsung di follow up dan langsung melipir ke area kanan. Tapi sepertinya Legalot yang baru aja turun itu turunnya di tengah-tengah peperangan yang telah terjadi. Jadi Torat udah pasti engage ke arah Legalot. Wingsnya masih belum dapat vision yang baik. Kita juga bakal ngelihat Dudes masih bertahan di balik blue wall dan Wings coba untuk membackup teman-temannya dari arah kejauhan, tapi somehow Dudes dia berpindah pergi sejauh mungkin. Shotgun di tangan Wings tidak on point, melainkan juga Razor tidak punya senjata apapun, cuma G18 saja. Oh my god, ini RRQ yang nabrak tapi RRQ yang tumbang. Satu persatu udah mulai hilang, mengisahkan 1 orang Dudes saja. Iya ya, ini dari RRQ juga nggak mau ngambil resiko lagi, langsung coba untuk ditembak di lain sisi oleh Su Epigetron. Melihat keberadaan dari Genesis Dogma dari arah jalan layang dan langsung saja untuk menukar 2 pick off ya dari teman-teman Genesis Dogma meras menuju ke arah dari Keong, dan Keong hanya tersisa sendirian dengan menggunakan Trogon ya. Beberapa granat launcher dari seorang Keong tidak berhasil melumpuhkan teman-teman dari tim Genesis Dogma. Ada 5-1-0 juga. Dewa United join the fight dan Genesis Dogma masih dengan sangat baik berhasil meratakan tim Bigetron di peringkat ke-12. 3 poin eliminasi dikumpulkan dan ada tamu lagi yang datang 5-1-0. Charger Buster mulai di-charge tapi masih untuk digocek terlebih dahulu. Masih harus sabar, masih harus menunggu lagi. Ada Mr. 17 yang masih mengokang sebuah RGS ya tadi kalau nggak salah. Max 7 coba untuk dipakai, rush secara bersamaan dari arah sebelah kanan. Ada RGS lagi di pop out oleh sebuah Mr. 17 juga dan sudah mulai terlihat juga pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Dewa United dan langsung saja mempanis Dels dari 5-1-0 menuju ke arah dari teman-teman Genesis Dogma. Mr. 17 ngebuka fight-nya bagus ya. Dia RGS dari kiri dan juga kanan, jebolin di wall, terus diganti Mac 10 cepat banget. Dan kita juga bakal ngeliat di sisi yang berbeda. Dudes dengan snipernya apakah bisa cabut, karena tadi posisinya gambling antara mau fight, mau nembakin, tapi ternyata mundur dulu karena mungkin posisinya terlalu terbuka. Nih kita juga bakal ngeliat sepertinya dari seorang lawannya ngerjain Dudesnya sniper. Dipancing dan masuk dan Dudes berhasil memenangkan clutch-nya udah pasti. Karena baik time yang dilakukan Dudes itu baik. Dia coba untuk menembak dengan snipernya, udah pasti musuhnya ngira oh ini sniper makanya gue majuin. Dan ternyata itu Dudes yang masih memegang senjata Trogon. Nah sekarang diganti dengan shotgun ya. Hati-hati, harusnya Baymax menjadi lone survivor dari Kuro aja dan Baymax bakal coba untuk cabut. Di sini juga terlihat Dudes tidak untuk melakukan scouting lagi, dia coba untuk melakukan lootingan aja. Dia sadar dia butuh koin dan dia juga pasti butuh poin gitu. Betul langsung coba sama-sama back off. Sebenarnya Kuronya juga lebih wise ya, nggak mau ngambil resiko juga. Dan Torat setelah berhasil untuk meratakan dari RRQ tadi untuk menyisakan Dudesnya sendirian untuk berlari menuju ke arah museum, mereka sudah mulai bergerak menuju ke arah rotasi selanjutnya untuk mempertahankan hari ini top classman di top pertamanya untuk DGWIB di hari kedua, karena mereka sebenarnya belum mendapatkan poin yang cukup maksimal di hari ini. Tapi kita lihat langsung saja menuju ke arah dari Force Divine di area turbin sudah mulai ingin membuka arsenal, tapi kedatangan 1 tamu lainnya. Apakah UMI mempunyai waktu untuk melooting dulu setidaknya arsenal ya, dan sudah mulai melooting, yaitu tim Poco. Terlihat pergerakannya apakah masih bisa untuk melakukan engagement kah, atau Poco melakukan setup, dan akhirnya ada peperangan akan terjadi sebentar lagi di area turbin. Dan
Stress Boy, Poco Lim juga udah mulai terlihat juga ada portal gue nih pakai sama Abax juga untuk nyebrang ke area dari teman-teman tim EVOS Divine. Oke, tapi Stress Boy sepertinya bakal coba untuk nge-backup temannya ya. Ella Wanna Be Yours sih kecolongan banget ya. Dan sekarang dengan timing seperti ini gitu dua udah pasti visionnya minim. Kan lah anak-anak Evo sudah ada satu orang yang nge-flank harusnya udah lebih dekat lagi. Nah bener aja Abak sudah membuka tembakan menggunakan M60-nya. Harusnya satu orang Wanna Be Yours untuk kedua kalinya juga berhasil untuk di knockdown bahkan di takedown begitu saja. Dir bakal coba untuk membuka Trogonnya, bakal langsung di dansain aja tapi tidak, karena posisinya sangat tidak enak dari Dir sendiri. Sedangkan teman-teman dari Evo sudah setup, kelihatan dari Jago Plus Plus coba untuk nge-backup dari arah kejauhan dan juga Wamai Abax bakal coba untuk follow up secara dekat. Untungnya Wanna Be Yours berhasil untuk di rescue dan menuju ke arah revival system. Terlalu tricky karena dia senjatanya cuma 18, helm dan juga face level 1. Udah pasti terpantau nggak sih, karena dengan zona seperti ini akan ada tim yang rotasi, posisinya pasti akan ketahuan sama Wanna Be Yours. Iya. Menurut gua ya ini Di lebih tengah-tengah baik. lagi dia. Iya, di tengah circle. Tapi kalau memang timingnya pas, ini cukup menguntungkan Harusnya karena pas. setidaknya masih bisa untuk menghidupkan 3 teman lainnya dan akhirnya mereka bisa regroup juga nanti di Farmtopia Iya. atau di sekitarannya gitu karena masih kosong banget di tengah zona. Dan Dudes sudah berhasil menghidupkan 3 player dari RRQ. Kita berlihat kembali ke Lion CC di area Twin Bridge. Ternyata ada 2 player yang sudah di kelas oleh seorang Dudes. Oke. Dudes Waduh, fatality. 4 poin eliminasi didapatkan dan harusnya Dudes kedatangan tamu lagi ya, karena kelihatan tentunya dari seorang lawannya yang tadi coba untuk memberikan informasi itu cuma satu orang karena cuma Dudes doang yang masih dilihat. 3 teman-teman dari RRQ belum terpantau dan Dudes harus terkena knockdown pasti karena dirasa bagus dari Dewa United. Razor dari sisi atas lagi kelas squad kah? Pakai G18 berhasil menumbangkan satu orang, tapi Razor juga harus terpick karena posisinya sangat tidak enak. Razor juga belum punya resource yang mumpuni, sedangkan Wings bakal coba untuk memutar mengambil satu senjata dan cabut gitu aja. Yap, dan ini benar-benar sulit banget buat RRQ ketika dari Dudes tadi dipanis juga oleh teman-teman dari Dewa. Ya. Akhirnya dari Razor yang sudah terlanjur turun di area sana nggak bisa berbuat banyak juga karena cuma megang G18 juga. Dan Sam 13 mendapatkan pick off ya menuju ke arah Wings, dan Wings udah harus tidak bisa berlanjutkan permainan lagi. Sama-sama. Apakah masih bisa untuk dihidupkan? Kita lihat masih ada Kapten Negara juga nanti dari RRQ. Dan ini dia EVOS Divine lawan fight menuju ke arah dari tim Onyx. Mana Onyx ternyata baru datang ke area turbin, dan tadi di area turbin juga dari EVOS sudah berhasil melawan fight dengan teman-teman dari tim Pokan dan memenangkan fightnya juga. Sekarang datang lagi tamu baru dari Abax langsung dengan Trogonnya dengan sangat baik mendapatkan satu pick off tanpa harus ada yang terkena knockdown dari arah tim EVOS Divine. Dan Onyx langsung mencoba untuk melakukan revenge kalau gua rasa, karena dari player Onyx hanya tersisa 2 player saja di area keberadaan dari tim EVOS Divine. Iya, dan Gardu somehow juga harus dipulangkan di tangan UMI dan Kiba hati-hati belakang, dan untungnya Pertago udah langsung dipakai aja berpindah alam udah pasti ya. Teman-teman dari Onyx satu persatu Kibanya tapi harus keluar dari zona, udah pasti akan balapan sama sakitnya second, dan untungnya langsung di end disamperin juga sama 2 penggawa dari EVOS. Kembali lagi nih EVOS objektif doang, dia ngelihat tim-tim yang cabut udah pasti dikejar karena itu makanan buat EVOS. Kelihatan ya XP nya juga masih utuh, 11 medkit juga dipegang, dan sekarang Jago plus pasti coba untuk mendapatkan satu orang lagi dari depan. Ini senjata M249 benar-benar OP banget ya, apalagi di tangan yang tepat. Tadi juga penguasaannya bagus dari Bang Jago berhasil untuk mendapatkan 1 poin sehingga EVOS Divine mengumpulkan 10 poin eliminasi. Tapi nggak sampai di sana aja, setidaknya Turban masih dikuasai sama teman-teman dari EVOS Divine. Keuntungannya mereka banyak di sini, ada Arsenal juga dan juga ada satu vehicle yang mereka amankan. Tapi kita berpindah saja karena PSO sepertinya dari 5-10 berhasil di knockdown di tangan Jal, sedangkan ledakan-ledakan dari RGS wah dari Dewa United, yang dimana 3 orang temannya berada di depan bakal mencoba untuk memborbardir satu persatu. Personil dari PSO. Yap, dan PSO Panzi sudah melakukan medikasi langsung terkena knockdown, ada headshot nampaknya didapatkan, dan Virus dan RRQ harus finish di peringkat ke-11 karena zona yang terlalu sakit. Wanna Be Yours kembali lagi seperti yang gue bilang, mereka melakukan regroup di area Farmtopia setelah dihidupkan tadi dengan 4 orang yang baru bener-bener hidup. Dan Lim
Masih melihat pergerakan dari Mal, hanya tersisa sendirian, tapi ada Tiger Wong juga yang datang keberadaannya di area Frontopia. Tapi sayang sekali dari Sensei langsung mendeteksi keberadaan dari Stress Boy yang benar-benar berputar-putar, dan Lim juga sangat harus berhati-hati karena Lim tersisa sendirian, tapi nggak bisa berhati-hati karena sudah ada rush yang dilakukan oleh tim Tiger Wong Esports. Gue nggak tahu tadi Lim saat naik ke tangga kenoknya kenapa ya? Itu Apa ditembakin dari TWE. Oh, Dari TWE-nya nih, soalnya udah deket banget di, oh di tangga ya oke. soalnya. Tadi ada satu orang TWE. Apa satu orang di balik luar tadi? Iya, dari di balik luar ada satu orang, ada dari tim Apa Morph. mort maaf. Jadi TWE dari sisi bawah berarti ya? Iya, dari bawah itu udah masuk kayaknya, atau dari samping. Terus habis itu kita lihat pergerakan dari TWE Bara di sana dengan sangat baik setelah mereka berhasil meng-clearing up dari area Farmtopia. Sekarang mereka Luar sudah zona. untuk coba untuk masuk lagi dalam zona, tapi di lain sisi ada tim Nice. PSO dan juga Dewa United yang sudah harus hilang begitu saja ditelan bumi. Dewa United finish di Aduh. peringkat 9 dan PSO harus terknockdown, dan Mort juga walaupun tersisa sendirian tadi harusnya sudah mulai terdeteksi, dan mereka juga nggak bisa berbuat banyak. Dan ada dari Gardu. Onyx ini benar-benar mencari poin kill eliminasi yang sangat banyak sekali ya kalau lihat dari playstyle juga. Kita lihat dari Torat juga tadi dibunuh beberapa player Akuro yang harus pulang terlebih dahulu ke sisi lainnya, dan Darkol hanya tersisa sendirian. Kalau gue rasa peperangan terjadi, EVOS datang sebagai third party, 14 poin kill eliminasi juga sudah dikumpulkan juga, dan Darkol keberadaannya sudah mulai dikejar juga Abax dengan menggunakan double baretanya, dan di sana akhirnya Jafrah yang bisa mendapatkan satu pick off tambahan ke arah tim Torat, dan Torat hanya finish di peringkat 5. Jafra harus berhati-hati. Jojo dengan AWM ya mendapatkan satu pick off menuju ke arah dari Jafra di sana. Maka Jafra masih bisa dihidupkan dan langsung ditreatment saja oleh Abax, dan Bara mendapatkan satu pick off menuju ke arah dari Arfianza di arah lainnya. Ya, dan sekarang kita bakal lihat teman-teman dari EVOS bakal coba untuk berpindah dari satu compound ke compound lainnya, yang dimana teman-teman dari Borgai dan kawan-kawan Genesis Dogma ke sandwich antara dua tim TWE dan juga EVOS di belakang. Tapi TWE benar-benar langsung hujani tembakan ke arah Genesis Dogma. Satu persatu dari tumbangkan, Kiki dipulangkan, sedangkan Jojo harus kepick dari number 7, dimana Onyx masih memantau dan masih menunggu timing teman-teman TWE keluar dari circle-nya. Untungnya masih ada backupan yang baik dari teman-teman TWE sehingga Jojo berhasil diselamatkan, sedangkan Onyx ya udah mereka silent lagi. Tapi Genesis Dogma satu orang yang ketangkap basah lagi mojok dalam tenda sama Hans. Udah langsung dipulangkan gitu aja. 3 tim yang tersisa, dan dari masing-masing tim ini harusnya masih utuh dengan 4 orang ya. Ada EVOS Divine, Onyx, Olympus, dan juga Tiger Wong Esports. Iya, ini peperangan yang mungkin agak sedikit santai lagi ya, Antara karena memang- hewan nih. karena Iya. semua macan sama landak ya. Iya. Siapa yang menang? Tinggal nunggu timing zona sih. Yang pertama dari EVOS banyak banget Portalgonya, dan tadi sudah dikeluarkan. Apakah masih punya bekal Portalgo? Kayaknya kalau gua ngeliat mungkin bisa jadi ya teman-teman EVOS tuh satu orang satu Portalgo. Bisa Betul, jadi bisa karena jadi. kan ini aja udah keluar 2, sedangkan tadi ada 1 ya udah dikeluarkan. Oh sorry, tadi bukan EVOS tapi Dewa. Dan kita juga bakal ngeliat, oh ternyata dari Ray masih bertahan di balik batu, sedangkan Gardu juga masih ada obstacle tambahan. Ini ada satu summon airdrop juga, dan dimana EVOS ini udah ketahuan udah dipancing aja sama Gardu. Oh ternyata Gardu cuma pakai Bizon dan juga MP5, berarti itu bukan pengusiran, harusnya itu memang sinyal yang memang sengaja diberikan oleh Gardu. Iya. Dan sekarang EVOS harus berkelahi dalam sakitnya zona, tapi di depan dia tepat banget ada TWE yang dimana mungkin peperangan sudah akan intens. Corrosion Granat sudah dikeluarkan, hati-hati Abax bakal mencoba untuk bertahan di arah tenda, ditutupin dulu supaya nggak tembak sama tim lain. Dan Yap. kali ini Abax masih coba untuk mempredik, dikeluarkan lagi. Oh ternyata berpindah dengan Portalgo, tapi posisi dari Abax setidaknya tahu bahwa dengan posisi Portalgo yang dia keluarkan tadi itu nggak aman, makanya berpindah. Di mana Portalgo untuk kesekian kalinya udah keluar dari EVOS Divine. Dan kita juga bakal ngelihat peperangan yang intens antara EVOS dan juga Tiger. Iya, gue rasa ya EVOS Divine melakukan perpindahan dengan Portalgo sangat baik sekali. Mereka bisa mempressure agar dari tim Onyx berperang lebih dahulu ke arah dari teman-teman tim TWE. Pressure sudah mulai terlihat juga dari arah kejauhan dari Jafra mendapatkan satu pick off, walaupun ditukar oleh EVOS jago di sana. Dari tim Onyx, TWE dan juga EVOS ternyata membagi
keberadaan mereka dengan 3-3-3 juga dari Onyx masih sisa 3, Evo sisa 3 dan juga dari TWE masih sisa 3 juga. Ya. Sudah mulai dibuka lagi Kak, Onyx maju ke arah depan, ada penggunaan M249 dari WMI juga, Jafra lebar ke arah kanan untuk mengcover seorang Abax. Apakah masih bisa untuk melakukan satu pick off menuju dari teman-teman dari tim Tiger Wong Esports, dan ada headshot dari arah Abax menuju ke arah dari teman-teman tim Tiger Wong. Sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh Abax, namun di depan mereka masih ada tim Onyx yang menunggu kedatangan mereka setelah berperang selesai menuju lawan dari tim Tiger Wong Esports. Oke, tapi kali ini kita bakal ngeliat satu orang yang tersadari bara TWE. Udah pasti diujari tembakan juga sama anak-anak dari Onyx. Tapi kita lihat bara ternyata ngambil step yang salah. Dia kembali ke arah belakang yang di mana Onyx udah ada satu portal golek ke arah mereka. Dan peperangan udah saking intens ini, WMI udah berhasil tuh dapatin satu orang dari Kiba. Kita juga bakal ngeliat apa yang akan diambil oleh number 7 keluar dari zona seperti ini. Udah pasti kemungkinan mereka akan tidak lolos ke babak selanjutnya. Karena kita udah ngeliat EVOS-nya Buya. Dan itu dia dari Force Divine mendapatkan Buya untuk di match terakhir kita di hari kedua untuk final DGWB season 22 kita kali ini. Dan